Qad warada fi sahihil Bukhari, telah ada di dalam sahih Bukhari, kitab hadis. An Anas, dari Anas bin Malik, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yajma'ullahul mu'minin, Allah mengumpulkan orang-orang mukmin, yaumal qiyamati kadzalika, pada hari kiamat seperti itu. Fayaqulun, lalu orang-orang mukmin ini berkata, lawistashfa'na ila rabbina, andaikan kita meminta syafaat kepada Tuhan kita, hatta yurihana, hingga Allah mengistirahatkan kita, membuat kita tenang, mim makanina hada, dari tempat kita ini. Karena ini pada mahsyar kondisinya. Di padang mahsyar orang kan jadi susah di padang mahsyar. Lalu mereka mengatakan, andaikan Allah, kita minta syafaat kepada Allah, Allah memberikan kita syafaat, sehingga kita menjadi senang, kita menjadi tenang, kita tak lagi khawatir dengan tempat yang mendebarkan ini. Padang mahsyar itu berdirinya bukan seperti kita berdiri di Depok sini, bergetar semua orang, berkeringat semua orang. Hatta orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba, oh andaikan aku jadi tanah, tak dibangkitkan oleh Allah. Sampai begitu, saking mendebarkan, semua berdebar, hatta para nabi dan rasul berdebar. Cuma kita, Nabi dan Rasul berdebar-debar, apalagi kita 24 jam tidur, 14 jam bangun, sisanya 14 jam tidur, 10 jam bangun. Para nabi bahkan terkadang tak tidur. Itu aja berdebarkan mereka, padahal sudah dijamin surga, kesalahannya sudah diampuni seperti Nabi Adam, ya kan? Berdebar-debar. Maka kata orang mukmin, andaikan kita meminta syafaat kepada Allah, Allah mau mengistirahatkan kita, menenangkan kita dari tempat berdiri kita di sini di padang mahsyar yang menakutkan ini, mendebarkan ini, mengkhawatirkan ini. Fayatuna Adam, datanglah mereka kepada Nabi Adam. Kenapa mereka datang kepada Adam? Karena ayah manusia, semua berasal dari Adam. Semua berasal dari Adam, dan Adam berasal dari tanah. Kita berasal dari tanah. Fayaqulun, lalu berkata orang-orang mukmin ini kepada Adam, ya Adam, wahai Adam, amma taran nas, apakah engkau tidak melihat manusia? Khalaqakallahu biyadih, Allah menciptakanmu dengan tangannya, maksud tangannya dengan kekuasaannya sendiri. Wa asjada laka malaikatahu, Allah membuat para malaikat sujud kepadamu. Itu kedudukanmu, hai Adam, kata orang mukmin ketika hari kiamat datang kepada Nabi Adam. Semua Allah bikin malaikat sujud kepadamu. Wa 'allamaka asma'an, Allah mengajarkanmu nama-nama. Asma'a kulli syai'in, nama-nama segala sesuatu. Isfa' lana, beri syafaat kepada kami, hai Adam, ayah kami, buyut kami, kakek kami, beri syafaat kepada kami, ila rabbina, agar kami sampai kepada Tuhan kami, hatta yurihana mim makanina hadha, sampai kemudian kami bisa beristirahat di tempat kami ini, tenang kami jadinya di padang mahsyar ini. Fayaqul, lalu berkatalah Nabiullah Adam, lastu hunakum, aku enggak punya. Lastu, bukanlah aku, hunakum, posisiku di tempat itu, tidaklah aku di posisi itu, artinya aku tidak punya syafaat. Aku nggak punya syafaat, kata Nabi Adam. Wa yadhkuru lahum khati'atahu, lalu Nabi Adam menyebutkan kesalahannya kepada mereka, allati asaba, yang menimpa dirinya, dan berkata, walakin, akan tetapi, kata Nabi Adam. Nah, sebelum sampai di situ, apa kesalahan Nabi Adam? Memakan dari buah dari pohon khuld. Disebutkan. Di dalam hadis Imam Muslim, kalau saya tidak salah, apa Imam Ahmad, itu disebutkan, aku belum pernah melihat Allah marah seperti itu, kata Nabi Adam, seumur hidupku. Aku belum pernah melihat Allah semarah itu. Itu kata Nabi Adam. Aku saja khawatir dengan kesalahanku, padahal sudah diampuni. Fataba alaih, kan? Fatalaqa Adamu min kalimatin min rabbih fataba alaih. Sudah, tapi masih takut Nabi Adam.
Kita belum diampuni, tak ada takut-takutnya. Nabi Adam sudah diampuni, takutnya subhanallah. Disebutkan kepada kaum mukmin yang minta syafaat kepada beliau. Habis disebutin, aku tak pantas. Kalian minta syafaat untuk kalian, aku pun butuh syafaat, kata Nabi. Syafaat itu artinya rahmatnya Allah, ampunannya Allah. Lalu Nabi Adam mengatakan, walakin tunuhan, akan tetapi datanglah kalian kepada Nabi Nuh. Fa innahu awwalur rasulin, sesungguhnya Nuh itu rasul yang pertama. Ba'athahu Allahu ila ahlil ardi, yang diutus oleh Allah kepada penduduk bumi. Nah, kenapa disebut seorang rasul yang diutus kepada penduduk bumi? Kenapa? Karena pada saat terjadinya wabah banjir, habis manusia datang ke muka bumi. Maka anak keturunan Nabi Adam semuanya setelah masa banjir itu dari keturunan Nabi Nuh saja. Selain dari keturunan Nabi Nuh, nggak ada lagi. Hanya cuma dari keturunan Nabi Nuh. Ada yang mengatakan Nabi Nuh itu keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa dari Nabi Syed. Kan Nabi Adam kan punya Qabil, punya Habil, berarti nggak ada keturunannya ke kita. Jadi jangan panggil jangan nanti saya keturunannya Habil. Ada yang penyapat yang mengatakan begitu. Itu maksud saya. Ada pendapat dari Nabi Syed. Yang Nabi Syed anaknya Nabi Adam dan Siti Hawa. Setelah kejadian pembunuhan Habil dan Qabil. Kasus pembunuhan yang terjadi antara Habil dan Qabil. Qabil yang membunuh Habil. Nabi Nuh kemudian diberikan lagi. Nabi Nuh itu hidupnya panjang betul umurnya. Nabi Nuh juga panjang umurnya. Kenapa dipanjangkan umurnya? Nabi Nuh itu 1000 dikurang 50 tahun, 950 tahun. Kenapa? Ya kalau nggak panjang umurnya, bagaimana beliau dakwah? Orang udah meninggal semua. Gimana? Makanya beliau bisa mendakwahi sampai ke cucu cicitnya. Nah, bangsa-bangsa itu berasal dari dalam pendapat para ahli sejarah, Nabi Nuh itu punya 4 anak. Sam, Ham, kalau orang Arab bilangnya Ham, Yafid dan Kan'an. Itu bahasa Ibraninya kan? Kan'an meninggal. Yang sisa cuma 3. Sam, Ham, Yafid. Dari Sam, Ham, dan Yafid inilah kemudian muncul segala bangsa di dunia. Dari Sam muncul bangsa Arab, bangsa Persia, bangsa Romawi. Itu dari Sam. Nanti baca Al-Bidayah wa Nihayah, baca tafsirnya Imam At-Tabari. Dari Yafid muncul bangsa Turki, kemudian bangsa Slavik. Slavik itu yang di utara, itu orang-orang Viking. Siapa lagi? Muncul lagi Ya'juj dan Ma'juj. Nah, itu dari Yafid. Dari Ham muncul bangsa Berber namanya, atau Barbar. Berber itu bukan barbar Mongolia ya. Tartar itu bukan. Karena Tartar juga kadang-kadang disebut barbar. Bukan. Berber ini atau barbar ini, barbar atau Berber disebutnya. Itu Afrika Utara. Termasuk diantaranya juga Sudan. Orang-orang berkulit hitam itu anaknya Ham itu. Ham itu anak paling bungsu. Yafid anak yang pertama. Yafid anak yang pertama. Bisa dipahami? Ya. Fayatuna Nuhan, lalu mereka datang kepada Nabi Nuh. Fayaqul, berkatalah Nabi Nuh. Sama begitu datang kepada Nuh, ya Nabi Nuh, wahai Nuh, berilah kami syafaat. Apa kata Nabi Nuh? Lastu hunakum, aku enggak punya, kata Nabi Nuh. Wa yadhkuru khati'atahu allati asaba. Lalu Nabi Nuh mengatakan, aku melakukan kesalahan yang menimpa dirinya. Apa kesalahan Nabi Nuh? Apa kesalahan Nabi Nuh? Apa? Tidak apa? Tidak bisa mendakwahi umatnya. Itu Nabi Muhammad juga salah kalau begitu, kan nggak bisa nahi Nabi Abu Thalib. Kalau itu jadi alasannya, bukan itu.
Apa? Di dalam hadis Imam Muslim disebutkan qala Nuh berkata, inni da'autu bida'watin, aku meminta dengan satu doa kepada Allah. Ingat, para nabi itu dikasih masing-masing satu syafaat. Kalau diminta satu syafaat itu nggak akan Allah tolak. Nabi Muhammad nggak mau minta disimpan ke hari kiamat untuk umatnya biar dapat syafaat. Makanya nggak ditolak oleh Allah. Syafaatnya. Kenapa? Karena disimpan oleh beliau di hari kiamat. Karena menurut beliau di sana lebih penting dari di sini. Sedangkan nabi lain semua dipakai di dunia, termasuk Nabi Nuh. Nabi Nuh menggunakan syafaat ini mendoakan penduduk bumi. Da'autu bida'watin, aku mendoakan sebuah permohonan aghraqat ahlal ardi, yang menenggelamkan penduduk bumi. Wala yuhimmunil yawma illa nafsi, pada hari ini enggak ada yang penting bagiku kecuali diriku sendiri. Itu Nabi Nuh ngomong begitu. Enggak penting lagi kalian bagiku. Dulu di dunia kalian penting, sekarang udah enggak penting, masing-masing sendiri. Enggak ada sifat lagi buat dariku. Sekarang aku harus mikir diriku sendiri, kata Nabi Nuh. Aku yang mendoakan penduduk bumi ini tenggelam semuanya. Habis semuanya manusia di atas muka bumi ini gara-gara doa Nabi Nuh. Itu kata Nabi Nuh dalam riwayat Imam Muslim. Beliau sebutkan menurut beliau itu kesalahan. Menurut beliau. Tapi dari perspektif kita nggak boleh menganggap itu kesalahan. Begitu. Paham? Kenapa? Satu, seperti makannya buah pohon khuldi dari Nabi Adam sudah diampuni. Yang kedua, kalau ini kesalahan, ini kan Nabi, kenapa Allah kabulkan? Maka kita akan salahkan Allah dan Nabinya sekaligus. Maka nggak boleh kita katakan ini salah. Tetapi kenapa juga Nabi Nuh menganggap ini kesalahan? Itulah tawadhu dan rendah hatinya seorang Nabi. Yang nggak salah menurut beliau tak tepat, tetap dianggap salah. Itu tawadhunya Nabi. Walaupun sudah benar, tapi menurut beliau kurang, beliau anggap salah. Itulah hebatnya Nabi. Sudah, baik. Walakin itu Ibrahim Khalilur Rahman, akan tetapi kalian datanglah kepada Ibrahim, kekasihnya yang maha pengasih. Fayatuna Ibrahim fayaqul, mereka pun datang kepada Nabiullah Ibrahim dan berkata, Nabi Ibrahim berkata setelah mereka meminta syafaat, lastu hunakum, aku enggak punya syafaat. Wa yadhkur lahum khatayahu allati asabaha. Nabi Ibrahim pun menyebutkan kesalahannya. Apa kesalahan Nabi Ibrahim? Apa? Berbohong ketika ditanya oleh Raja Mesir, siapa itu Sarah? Dia sebut, Nabi Ibrahim sebut, Sarah itu adalah saudari. Karena kalau istri, di Mesir itu beda sedikit. Beda sama kita. Kalau kita disebut, siapa itu? Saudari perempuan. Untuk aku aja. Tapi siapa itu? Istriku. Nggak usah lah. Kalau kita gitu kan. Kalau di Mesir bukan gitu. Kalau disebut saudari dia nggak mau. Kalau disebut istri dia mau. Diambil. Siapa ini? Istri biar untuk aku. Begitu tuh di Mesir. Maka terpaksa Nabi Ibrahim berbohong. Supaya sama. Tapi bukan itu aja dosanya Nabi Ibrahim. Saya bacakan. Biar teman-teman ini punya pemahaman. Dalam riwayat Muslim berkata Nabiullah Ibrahim. Ini dalam riwayat Muslim ya. Untuk memperjelas riwayat ini. Inni kadzabtu fil islami thalatha kadziban. Aku dalam Islam itu berbohong 3 kali, kata Nabi Ibrahim. 3 kali berbohong. Tadi satu perbohongan. Disebutkan di sini. Al-ula, yang pertama. Hina talaba minhu qaumuhul khuruj, ketika kaumnya meminta kepada Nabiullah Ibrahim keluar, ma'ahum fi 'idihim, bersama mereka pada hari raya kaumnya. Farafadal khuruj faqala lahum, lalu Nabi Ibrahim menolak untuk keluar, lalu berkata kepada mereka, inni saqim. Ada dalam surah As-Saffat ayat 89. Inni saqim, aku sedang sakit. Nabi Ibrahim. Tahu nggak kenapa Nabi Ibrahim berbohong? Karena hari raya mereka itu nyembah berhala pesta pora. Maka daripada ikut begitu, cara yang paling bagus untuk menyelamatkan diri, mengatakan dirinya sakit. Itu pantang itu bagi Nabi. Kenapa nggak berani untuk mengatakan aku tidak akan melakukan perbuatan jahat yang kalian lakukan? Begitu kalau berani Nabi ya. Tapi beliau mengatakan ini sakit. Beliau menganggap itu adalah kesalahan.
dalam perspektifnya Nabiullah Ibrahim terhadap dirinya. Itu yang pertama. Ats-tsaniyah, yang kedua, hina hattamal asnam, ketika beliau menghancurkan berhala, patung itu. Walamma sa'alahu qaumuhu, ketika kaumnya bertanya kepada beliau, faqala lahum, lalu Nabi Ibrahim berkata mereka. Jawab perkataan Nabi Ibrahim ini ada dalam surah Al-Anbiya ayat 63. Apa kata Nabi Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum, yang melakukannya bukan aku, tapi berhala yang paling besar. Nggak percaya, tanyalah sama dia. Kata Nabi. Itu kan menurut beliau itu juga berbohong, karena sudah jelas bukan berhala tadi yang melakukan, tapi yang melakukannya adalah beliau. Kedua, yang ketiga apa yang disebutkan oleh Aris tadi tentang kasus masalah beliau pergi ke Mesir. Itu tiga hal yang beliau sebutkan, dan beliau mengatakan innahu la yuhimmunil yauma illa nafsi, pada hari ini tidak ada yang penting bagi diriku kecuali diriku sendiri. Nggak peduli lagi aku kalian. Nabi Ibrahim. Walakin tu Musa, akan tetapi datanglah kalian kepada Musa. Abdan atahu Allahu Taurah, seorang hamba yang didatangkan Taurat kepadanya, wa kallamahu taklima, dan Allah mengajaknya bicara dengan sebenar-benar pembicaraan ketika di Bukit Tursina. Fayatuna Musa, lalu mereka datangi Musa dan juga meminta syafaat. Fayaqul, Nabi Musa mengatakan, lastu hunakum, aku tak punya syafaat. Wa yadhkuru lahum khati'atahu allati asab, dan menyebutkan kesalahan yang menimpa dirinya. Apa kesalahan Nabi Musa? Disebutkan di sini oleh Imam Muslim. Qala Musa, inni qataltu nafsan bighairi nafsin, aku membunuh jiwa yang tidak sah. Kan Nabi Musa itu pernah mukul orang Mesir kan, beliau tak niat membunuh, tempeleng aja langsung mati. Dahsyat Nabi kita ini, Nabi Musa kita ini, ya, beliau tak ingin membunuh, tapi memang Allah berikan kekuatan yang dahsyat kepada beliau. Beliau pukul satu kali, langsung ambruk orang yang meninggal dunia. Tapi bagi beliau, kan namanya membunuh tidak sengaja, kan nggak dosa di hadapan Allah. Makanya membunuh itu ada qatlu amdin dan qatlu ghairu amdin. Membunuh sengaja dan membunuh tidak sengaja. Membunuh tidak sengaja tidak dosa, tapi bagi seorang nabi menganggap itu tetap salah. Wala yuhimmunil yawma illa nafsi, tidak penting bagi diriku hari ini kecuali diriku sendiri. Walakin itu Isa, kan tetapi datanglah kalian kepada Isa, Abdullah wa rasulahu, hamba Allah dan Rasulnya, wal kalimatahu wa ruhahu, kalimatnya Allah dan ruhnya Allah. Kenapa disebut kalimat Allah? Karena bisa berbicara di waktu masih dalam ayunan. Nggak mungkin bayi bisa bicara dalam ayunan, makanya Allah yang menggerakkannya, maka disebut kalimatnya Allah. Kenapa disebutnya ruh Allah? Kenapa? Karena ditiupkan ruh tanpa ada campur tangan laki-laki. Kalau itu kan ditiup ruh setelah ada campur tangan laki-laki. Dan disebut ruh Allah. Fayatuna Isa, mereka pun datang kepada Isa dan minta syafaat. Fayaqul, lalu Nabi Isa mengatakan, lastu hunakum, aku tak punya syafaat. Walakin itu Muhammadan, akan tetapi datanglah Muhammad. Nah, di dalam riwayat Muslim, Nabi Isa juga menyebutkan kesalahannya. Apa kesalahan Nabi Isa? Kata Nabi Isa, inni uttikhidtu ilahan min dunillah, aku dijadikan sebagai Tuhan karena selain daripada Allah. Jadi kaumnya menjadikan beliau sebagai Tuhan untuk disembah, beliau yang merasa berdosa. Nah, Nabi itu begitu, tanggung jawab seorang Nabi itu begitu. Maka kata beliau, wala yuhimmunil yauma illa nafsi, dan tidak penting bagiku hari ini kecuali diriku sendiri. Walakin itu Muhammadan, akan tapi datanglah kalian kepada Muhammadan, abdan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, hamba yang diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Fayatuni, kata Rasulullah, maka mereka pun datang kepadaku. Fa'antaliqu, maka aku pun berangkat. Fa'asta'dinu ala rabbi, dan aku mohon izin kepada Tuhanku. Fayu'dhana li alaih, dan Allah mengizinkanku terhadap permohonan izinku. Fa idza ra'aitu rabbi, tatkala aku melihat Tuhanku, waqa'tu lahu sajidan, aku pun terjatuh sambil bersujud. Kata beliau, ini bentuk pengabdian, kerendahan diri, bukan hanya hati, hampir rendah diri kalau di hadapan Allah. Fayada'uni ma sya'allahu ayyada'ani,
Allah membiarkan aku seperti itu dalam kondisi bersujud, Masya Allah, berdasarkan kehendak Allah yang membiarkanku berapa lama, seperti posisi sujud. Thumma yuqala li, kalau dikatakan kepadaku, irfa Muhammad, angkat hai Muhammad, angkat kepadamu. Wa qul tusma, katakanlah dengan lidahmu, tusma, maka akan didengar perkataanmu. Wasal, dan tanyalah, tu'tah, maka pertanyaanmu akan diberikan. Sal ini juga bisa diartinya diminta, mintalah maka akan diberi. Wasfa', dan mohonlah syafaat, tu syafa', maka engkau akan diberikan syafaat. Jadi syafaat itu permohonan Rasulullah kepada Allah untuk maksud tertentu kepada umatnya. Nah, itu namanya syafaat. Karena ada juga orang pemahamannya salah, menganggap syafaat Rasulullah yang mengampuni dosa umatnya. Itu salah. Yang mengampuni Allah. Kenapa Allah ampuni? Berdasarkan syafaat permohonannya Nabi. Nah, itu syafaat. Karena Nabi diberikan satu permohonan yang nggak akan ditolak. Bisa dipaham? Fa ahmadu rabbi, maka aku pun memuji Tuhanku, bimahamida 'allamaniha, dengan pujian-pujian yang Allah ajarkan kepadaku. Thumma, kemudian, ashfa', aku memohon syafaat. Fayahuddu li haddan, maka Allah pun memberi batasan kepadaku. Fa'adkhalahumul jannah, lalu Allah memasukkan mereka ke dalam surga. Kalau dalam riwayat yang lain nanti dijelaskan lebih detail apa yang diberi batasan di sini. Tapi kita baca dulu sampai terakhir ya. Kita baca dulu sampai nah, dan di terakhir itu nanti ada muncul sedikit. Nah. Baik. Kemana udah? Summa arji', kemudian aku kembali. Beliau kembali lagi kepada Allah. Pertanyaannya, kenapa beliau kembali? Kalimatnya summa loh. Summa beda dengan fa. Fa itu jaraknya sedikit. Summa itu ternyata setelah dipilah-pilah yang tadi diampuni itu, ternyata setelah sekian lama masih ada lagi yang lebih parah. Imannya lebih kecil lagi. Kalau bahasa kita nih, tadi yang imannya segede gajah, udah diampuni semua. Ternyata masih ada yang segede kerbau, lebih kecil lagi. Kan belum diampuni oleh Allah karena beliau nggak minta. Makanya kan diberi batasan tadi, belum minta, maka beliau harus kembali kepada Allah. Ini masih ada tuh yang segede kerbau. Balik lagi beliau kepada Allah. Thumma arji', lalu aku kembali. Fa idza ra'aitu rabbi, tatkala aku melihat Tuhanku, waqa'tu sajidan, aku pun jatuh bersujud. Fayada'udi masyaallahu ayyada'ani, lalu Allah biarkan aku bersujud selama yang Allah inginkan. Thumma yuqal, lalu dikatakan, irfa' Muhammad, angkatlah kepalamu wahai Muhammad. Qul tusma', katakanlah engkau akan didengar. Wasal tu'tah, mintalah engkau akan diberi. Washfa' tusyafa', maka mintalah syafaat engkau akan diberi syafaat. Fa ahmadu rabbi bimahamida 'allamaniha, aku pun memuji Tuhanku dengan pujian-pujian yang Allah ajarkan kepadaku. Thumma ashfa', lalu aku pun memohon syafaat. Fayahuddu li haddan, lalu Allah memberi batasan kepadaku. Fa'adkhalahumul jannah, lalu mereka pun dimasukkan dalam surga. Thumma arji', lalu aku balik lagi, kata Rasulullah. Loh, kau balik lagi? Ternyata yang sudah seekor kerbau tadi masih ada yang seekor kambing imannya. Lebih kecil lagi, lebih rendah terus. Yang ini belum diberikan karena belum minta, karena mintanya tadi ukurannya sudah jelas. Ini masih ada di bawah lagi, beliau harus balik lagi. Thumma arji', kemudian aku kembali. Fa'aqul, aku pun berkata, ya Rabb, wahai Rabb, ya Tuhanku, ma baqiya finnar, tidaklah tersisa di dalam neraka illa man habisahul Qur'an, kecuali yang dikerangkeng oleh Al-Qur'an, ditahan oleh Al-Quran. Hati-hati. Orang mau bisa dikeluarkan dari neraka, gak jadi bisa dikeluarkan dari neraka karena ditahan oleh Al-Quran. Kenapa? Gak baca Al-Quran, menghina Al-Quran, apapun dengan Al-Quran, hal-hal buruk pada Al-Quran. Al-Quran bisa memberi syafaat, juga bisa memberi azab. Yang main-main dengan Al-Quran.
Itu Al-Quran. Nabi berkata, ya Allah, di dalam neraka itu ada umatku, mereka tak bisa keluar karena ditahan oleh Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu kalam Allah, gak akan mungkin bisa mengalahkan kalam Allah kecuali keinginan Allah. Maka ngadu Nabi ke Allah. Wa wajaba alaihil khulud. Ya Allah, dengan sebab dia ditahan oleh Al-Quran, dia akan menjadi kekal di dalam neraka. Dia bisa kekal ya Allah dalam neraka. Apa kata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yakhruju minan nar. Ya Allah, buat dia keluar dari neraka ya Allah. Buat dia keluar dari neraka. Qala, Allah berfirman. Oh bukan, begini. Ini salah baca. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini mengatakan setelah cerita tadi. Nabi mengatakan, ketika beliau memohon itu kepada Allah, Allah pun mengabulkan. Maka beliau bersabda, yakhruju minan nari man qala. Keluar dari neraka setiap orang yang mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dikeluarkan dari neraka. Walaupun sebelumnya dibakar, tetap dikeluarkan. La ilaha illallah. Wa kana fi qalbihi, dan di dalam hatinya, minal khairi, daripada kebaikan, ma yazinu sya'iratan, seberat biji gandum. Ada kebaikan seberat biji gandum. Kebaikan apa seberat biji gandum? Nyedekah kita kasih zakat ke orang aja lebih dari sebiji gandum. Kebaikan apa itu sebesar biji gandum tuh? Apa yang dilakukan hamba itu sampai kebaikannya cuma sebesar itu? Buruk betul kan? Siapa yang nyelamatin kalau enggak Rasulullah dengan syafaatnya? Tapi dijamin oleh Allah, dia keluar dari neraka kalau dia di dalam hatinya ada kebaikan walaupun sebiji gandum, dan di lidahnya terucap la ilaha illallah. Lalu Nabi mengatakan, "Tsumma yakhruju minan nari man qala." Lalu kemudian juga keluar dari neraka yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wa kana fi qalbihi, sedangkan di dalam hatinya minal khairi ma yazinu burratan. Di dalam hatinya ada kebaikan ma yazinu burratan, yang berat timbangannya sebesar biji sawi. Lebih kecil lagi. Tadi biji sekarang biji sawi lebih gede, kecil lagi. Kemudian dikeluarkan juga yang punya kebaikan dan asalkan la ilaha illallahnya tegak dan ada dalam hatinya kebaikan sebesar biji sawi. Lalu berkata kemudian Rasulullah SAW, "Tsumma yakhruju minan nari." Kemudian keluarlah dari neraka man qala la ilaha illallah, yang mengatakan la ilaha illallah, wa kana fi qalbihi, sedangkan di dalam hatinya ma yazinu minal khairi, ada timbangan kebaikan dzarratan sebesar biji zarrah. Apa itu zarrah? Zarrah itu dalam bahasa Arab unsur terkecil dari segala sesuatu. Kalau disebut zarrah, tidak ada yang lebih kecil lagi. Zarrah itu yang paling kecil. Kalau dulu diartikan dengan atom, karena atom dianggap sebagai unsur terkecil. Ternyata hari ini sudah ditemukan proton, neutron, elektron yang lebih kecil dari atom. Maka proton, neutron, elektron jadi zarrah hari ini. Nanti ditemukan lagi unsur yang lebih kecil lagi dari proton dan neutron, dia akan menjadi zarrah. Zarrah yang terkecil, unsur terkecil, dialah zarrah. Pertanyaannya, apa yang paling kecil? Kebaikan apa yang paling kecil? Nyelamatin semut. Apa kebaikan yang paling kecil? Apa? Masa nggak pernah sholat? Masa nggak pernah puasa? Kebaikan apa sebesar sekecil itu? Apa yang dilakukan? Diselamatin semut atau apa sih? Tapi dijamin oleh Allah dengan syafaatnya Rasulullah, asal punya la ilaha illallah, dikeluarkan dari neraka. Dia yang hilang, nggak akan lagi kekal abadi. Orang ini semuanya ditahan oleh Al-Quran di dalam neraka.
Malaikat nggak sanggup. Allah nggak punya keinginan karena kalamnya sendiri yang menahan. Nabi datang mohon kepada Allah supaya mau mengeluarkan. Karena cuma Allah yang bisa berkehendak saat itu. Karena kalam Allah ya cuma Allah yang bisa melakukan sebaliknya. Maka Rasulullah memohon. Kalau di dalam hadis Imam Ahmad itu 4 kali Rasulullah bolak-balik. 4 kali. 4 kali bolak-balik. Bukan 3 kali. Kalau di sini 3 kali. Kalau di sana 4 kali Rasulullah bolak-balik. Bisa jadi 3 kali, bisa juga 4 kali. Mungkin yang 3 kali ini unsur yang terkecil. Kalau 4 kali unsur maksimal. Tidak kurang dari 3, tidak lebih dari 4. Artinya dengan batasan 4 kali Rasulullah bolak-balik ke Allah untuk memohon syafaat, semua yang harus dikeluarkan dari neraka atau yang tidak boleh masuk neraka semua tercapai. Itu maksudnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Jadi syafaat Rasulullah di hari kiamat itu bukan hanya terbatas mengeluarkan orang dari neraka, bisa juga menghalangi orang masuk neraka, bisa mengeluarkan orang dari neraka atau meringankan hukuman orang di dalam neraka. Inilah pendapat Imam Al-Qurtubi yang mengatakan bahwa Abu Thalib dapat hukuman ringan di dalam neraka itu bukan karena beliau sayang ke Nabi, tapi karena syafaat Nabi. Kalau Nabi tidak memberi syafaat kepada Abu Thalib, walaupun sayang ke Rasulullah, tak akan pernah dapat. Gak ada caranya. Karena kafir tidak mungkin diberi kelebihan. Kenapa dapat begitu? Syafaat Nabi meringankan Abu Thalib di dalam neraka. Allah terima juga. Ini kata Imam Al-Qurtubi. Wallahu a'lamu bishawab. Penutup min hadzal hadits syarif, dari hadis yang mulia ini, na'lamu yaqinan, kita mengetahui secara yakin annal haqqa subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala qad ikhtassa rasulahu, telah mengkhususkan rasulnya alaihi afdhalus salati wa atammu taslim, bi ta'limihi, mengajarkan beliau mahamida, pujian-pujian, lam yu'allimha ahadan, di mana Allah tidak pernah mengajarkan pujian-pujian itu kepada siapapun, ghairahu minal bashar, kepada selain daripada Rasulullah dari kalangan manusia, bimam fihim sairul anbiya, termasuk diantaranya seluruh para nabi. Jadi ketika Rasulullah mengatakan ketika datang kepada Allah, fa ahmadu rabbi bimahamida 'allamaniha, maka aku memuji Allah dengan pujian-pujian yang Allah ajarkan kepadaku. Kata Syekh Tawli Syarawi, itu dalil bahwa ada pujian-pujian, ada nama-nama yang disebutkan kepada Allah yang diajarkan khusus kepada beliau, tidak diajarkan kepada siapapun di kalangan manusia, termasuk para nabi dan rasul yang lain. Famadha yamna'u ayyakuna, mengapa kemudian menghalangi agar menjadi min baini hadhil mahamid, di antara pujian-pujian yang dimaksudkan diajarkan oleh Allah kepada beliau ini, tilkal asmaul husna, yang merupakan nama-nama al-husna, allati ista'thara bihal haqqu azza wajal, yang Allah simpan fi ilmil ghaibi indahu, di dalam ilmu gaib di sisinya. Jadi pujian-pujian itu bisa saja, kata beliau, apa yang menghalangi kita menyebutnya bahwa itulah termasuk asmaul husna? Karena bukankah ketika memanggil Allah dengan asmaul husna itu sudah merupakan pujian? Kita mengatakan ya Rahman, itu sudah pujian. Ya Rahim, itu sudah pujian. Makanya kan orang kalau berdoa itu sudah mengatakan Allahumma firli dhunubi, ya Ghaffar, ya Ghaffar, gitu kan? Cuma di Ghaffar aja habis itu. Ya Ghaffar, ya Ghaffar. Nah, itu sudah pujian. Bukan hanya permohonan, tapi sudah pujian. Wallahu a'lamu bishawab. Pada akhirnya teman-teman, apa yang sudah kita pelajari ini sedikit bahwa Allah tidak punya laqab, tidak punya kunyah. Walaupun nama Allah disebut isim alam, tapi hanya terbatas kepada isim, kepada nama saja. Dan nama Asmaul Husna ini terbagi dua, ada alamiah, ada wasfiyah. Alamiah Allah. Kalau wasfiyah selain daripada Allah, nama yang mengandung sifat. Dan nama-nama Allah ini ada pada 3 posisi, pada 3 tingkatan.
Yang satu yang diajarkan kepada makhluk seluruhnya, termasuk kita yang berjumlah 99. Bagaimana cara diajarkan kepada kita? Melalui Al-Quran dan hadis Nabi SAW, tulisan Nabi. Kemudian yang kedua, nama-nama Asmaul Husna yang hanya dikhususkan kepada sebagian makhluk Allah, termasuk kepada Rasulullah, yang tidak diajarkan kepada sebagiannya, tidak diajarkan kepada sebagian yang lain. Artinya ada yang diberikan kepada Nabi, tidak diberikan kita, ada yang diberikan kepada Rasulullah, tidak diberikan kita, dan juga para Nabi. Yang ketiga, nama-nama Asmaul Husna yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah simpan untuk dirinya sendiri. Apakah mungkin usah disimpan? Mungkin. Mana dalilnya? Lihat pada masalah rahmat. Allah menciptakan rahmat 100 bagian dan menahan 99 rahmat di sisinya. Yang diturunkan itu cuma satu rahmat. Yang satu rahmat yang diturunkan itu, jika ada seekor kuda, ada anaknya di belakang bawah tubuhnya, dia akan angkat kakinya supaya tidak nginjak anaknya tersebut. Itu hanya dengan satu rahmat. Bayangkan kalau yang diturunkan 99 atau 100 seluruhnya. Nggak ada lagi dengki, nggak ada lagi marah, nggak ada lagi benci, ya. Hatta tidak akan ada lagi harimau menerkam kelinci. Nggak akan lagi harimau menerkam kelinci, dengan sebab Allah turunkan rahmat. Semua akan berkasih sayang, termasuk binatang, walaupun dia binatang buas. Nggak akan lagi. Tidak ada lagi ular yang mematok, tidak ada lagi komodo yang menggigit. Semuanya sama. Nah, itu hakikatnya. Wallahu a'lamu bishawab. Saya cukupkan sampai di sini. Tolong ditutup dengan doa.